Diare pada anak, kalau nggak diatasi, bahaya nggak sih? Oke, jadi sebelum bahas bahaya atau tidak bahaya, jadi pertama kita harus tahu diare itu apa. Jadi saat kapan sih sebenarnya seorang anak itu dikatakan diare? Jadi seorang anak itu dapat dikatakan mengalami diare adalah ketika anak tersebut mengalami BAB lebih dari 3 kali dalam sehari dengan konsistensi fesesnya itu adalah lembek dan cair. Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, disebutkan bahwa sebanyak 80% diare pada anak itu dapat disebabkan oleh virus. Kemudian, faktor penyebab lainnya itu adalah dapat berupa bakteri dan parasit. Lalu, ketika pasien anak yang mengalami diare tidak segera diatasi, bahaya nggak sih? Jawabannya bahaya, karena ketika pasien anak itu mengalami diare, tentunya banyak sekali cairan tubuh yang akan keluar, yang kemudian dapat mengganggu keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Maka dari itu, ketika pasiennya sudah mengalami gangguan elektrolit atau yang disebut dengan dehidrasi, maka pasien itu harus segera ditangani. Ketika tidak ditangani, keadaan dehidrasi yang dialami oleh pasien itu akan membahayakan kondisi pasien dan hingga bisa menyebabkan kematian. Tanda dan gejala ketika anak itu mengalami dehidrasi itu adalah matanya cekung, sering gelisah, rewel, sering menangis, dan juga sering minum. Maka dari itu, Departemen Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan 5 cara penanganan untuk mengatasi diare pada anak yang disebut dengan 5 lintas diare. Yang pertama itu adalah pemberian oralit. Tujuan dari pemberian oralit ini adalah untuk menggantikan cairan yang telah dikeluarkan saat anak itu mengalami diare. Kenapa demikian? Karena oralit tersebut yaitu berupa serbuk yang dimana dia mengandung elektrolit yang dapat membantu untuk menyeimbangkan kembali elektrolit yang telah hilang pada saat diare yang dialami oleh anak. Nah, cara penggunaan dari oralit ini adalah dapat dilarut karena dia berupa serbuk, itu dapat dilarutkan pada 200 cc air yang kemudian ketika sudah larut itu dapat diberikan pada anak ketika mengalami diare, dan pemberiannya itu adalah saat ketika anak itu setelah mengalami BAB. Cara yang kedua itu adalah dapat memberikan suplementasi zinc pada anak yang mengalami diare. Mengapa demikian? Karena ketika anak itu mengalami diare, zinc yang ada dalam tubuh itu juga akan dikeluarkan bersamaan dengan feses. Maka dari itu diperlukan suplementasi dari luar untuk membantu meningkatkan sistem imun tubuh pada anak, karena zinc itu sendiri dapat membantu untuk meningkatkan sistem imun tubuh pada anak. Nah, pemberian zinc itu sendiri adalah dapat diberikan 1 kali dalam sehari sebanyak 10 hari berturut-turut dan tidak dapat dihentikan meskipun diare pada anak itu telah selesai. Mengapa demikian? Karena seperti yang telah saya jelaskan tadi, suplemen dari zinc tersebut dapat meningkatkan sistem imun tubuh pada anak. Maka dari itu, dengan pemberian zinc sebanyak 1 kali dalam sehari selama 10 hari berturut-turut, itu dapat mencegah terjadinya diare berulang pada anak. Cara pemberian zinc pada anak itu adalah yang pertama dapat dikunyah langsung oleh anak yang mengalami diare, ataupun ketika anaknya itu belum bisa mengunyah tablet. Maka dari itu, karena tablet zinc itu bersifat dispersible yang artinya mudah larut, maka tablet zinc tersebut dapat dilarutkan terlebih dahulu pada 1 sendok air yang kemudian setelah dilarutkan itu dapat diberikan pada anak yang mengalami diare. Cara yang ketiga itu adalah tetap meneruskan pemberian ASI pada anak ketika anak tersebut masih minum ASI. Banyak yang mengatakan bahwa ASI itu dapat menyebabkan diare. Itu salah. Kenapa? Karena ASI itu malah bertujuan untuk mencegah terjadinya diare pada anak. Cara yang keempat itu adalah dapat memberikan antibiotik selektif pada anak. Nah, pemberian antibiotik ini hanya untuk anak yang terindikasi mengalami diare yang disebabkan oleh bakteri. Ciri-ciri ketika anak itu mengalami diare disebabkan oleh bakteri adalah ketika feses pada anak itu ada lendir dan disertai dengan adanya darah. Oleh karena itu, pemberian antibiotik pada anak yang tidak terindikasi mengalami diare akibat bakteri itu sebaiknya dihindari ya teman-teman, karena pemberian antibiotik yang tidak tepat pada anak yang mengalami diare itu dapat membunuh flora normal yang justru bermanfaat untuk tubuh anak tersebut. Ketika anaknya itu sudah mengalami demam, muntah berulang-ulang, dan gejala atau diare yang dialami oleh anak itu tidak kunjung mereda selama 3 hari, sebaiknya pasien itu diajak ke dokter untuk penanganan lebih lanjut. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Dadah!